Sebuah kamera helm pengendara sepeda motor merekam sebuah insiden di dekat stasiun tol jalan raya. Tiba-tiba, dua pekerja berseragam muncul. Salah satu dari mereka melemparkan sebuah kerucut lalu lintas tepat di depan sepeda motor. Pengendara tidak bisa menghindarinya tepat waktu dan jatuh ke tanah bersama motornya. Dia bangkit dan bertanya kepada mereka, "Apa maksud kalian dengan ini?" Pekerja itu berkata, "Motor dari daerah lain tidak diizinkan masuk jalan raya." Pengendara menjawab, "Saya hanya ingin mengambil kartu tol biasa. Apa yang kalian coba lakukan?" Pengendara sepeda motor yang merekam video itu mengatakan bahwa motor beratnya cukup mahal dan rusak, menelan biaya puluhan ribu yuan. Polisi telah terlibat. Banyak netizen yang berkomentar, mengatakan tindakan stasiun tol itu menakutkan, dan mereka khawatir apa yang akan terjadi jika ada yang terluka serius. Dalam video lain, polisi di China menunjukkan bagaimana mereka menghentikan dan memeriksa pengendara sepeda motor dan sepeda listrik yang tidak memakai helm. Dalam video tersebut, seorang petugas lalu lintas melihat seorang pria mengendarai sepeda listrik tanpa helm. Petugas mengeluarkan tongkat dan dengan keras mengayunkannya ke arah pengendara dengan sekuat tenaga. Video menunjukkan pengendara motor itu terjatuh dan mengalami luka serius di kaki kanannya. Dia akhirnya dibawa pergi dengan tandu. Bagian komentar meledak. Beberapa berkata, "Gugat petugas polisi ini dan buat dia membayar ratusan ribu." Yang lain berkata, "Ini lebih dari penegakan hukum yang kejam. Ini pembunuhan dan dia harus didakwa dengan pembunuhan yang disengaja." Seorang komentator berbagi, "Hasilnya mengecewakan. Berbulan-bulan telah berlalu tanpa berita. Petugas itu hanya diskors." Baru-baru ini, pihak berwenang China meluncurkan penumpasan besar-besaran terhadap sepeda listrik, memberlakukan denda berat dan penyitaan. Di beberapa daerah, petugas bahkan memasuki rumah secara paksa, menyebabkan kekhawatiran di platform media sosial luar negeri. Seorang pria dari Santong menyita sepeda motornya oleh polisi lalu lintas. Namun yang mengejutkan, ia kembali melihat sepeda motor yang sama di jalanan Tanzania di Afrika dengan plat nomor Santong masih terpasang. Ia mengunggah foto-foto tersebut di platform online, yang menimbulkan kehebohan besar. Beberapa orang di dunia maya bercanda bahwa polisi di Santong sangat efisien dalam menangani kasus. Mereka mengatakan pasti ada setidaknya 3 atau 4 langkah perdagangan luar negeri yang terlibat dalam kasus sepeda motor ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang didapat setiap petugas dari ini. Tapi satu hal yang jelas, karena mereka bahkan tidak melepas plat nomor, sepeda motor itu pasti dilindungi oleh geng-geng lokal Afrika. Semua orang mungkin tahu siapa geng terbesar di Afrika sekarang. Komentar lain mengatakan bahwa menjual kendaraan curian di China bukanlah apa-apa. Menjual anak dari panti asuhan seharga 200 hingga 300 ribu yuan hampir dilakukan secara terang-terangan. Sebuah video yang direkam oleh seorang pengamat menunjukkan seorang pekerja pengantar makanan dihentikan oleh polisi lalu lintas. Polisi mengatakan mereka akan menyita sepeda listriknya di tempat. Pengemudi pengantar makanan itu melepas baterai, lalu mengejutkan semua orang dengan menghancurkan sepedanya sendiri dengan keras. Sambil menghancurkannya, dia mengumpat. Akhirnya, dia menendang sepedanya hingga jatuh dan berjalan pergi membawa baterai dan kotak pengirimannya. Beberapa petugas polisi tampak kecewa saat mereka mengambil sepeda yang rusak itu. Orang-orang di dunia maya berkomentar, "Sekarang sepeda itu sulit dijual." Seorang pekerja pengantar makanan berkata, "Sepeda bekas yang saya beli bahkan tidak bisa didaftarkan." Hari yang lain, polisi menghentikan saya, jadi saya melepas baterai dan pergi karena baterai itu disewa dengan deposit. Saya hanya bisa memberikan sepeda itu kepada mereka. Orang lain berkata, "Pengemudi pengantar makanan ini punya tulang punggung. Dia menghancurkan sepeda itu daripada memberikannya kepada mereka. Sayang sekali tidak banyak orang seperti dia." Jika semua orang melakukan ini, polisi tidak akan berani menyita sepeda. Video lain menunjukkan seorang pekerja migran yang bekerja keras menabung 3.000 yuan untuk membeli sepeda motor. Bahkan sebelum sampai di rumah, polisi lalu lintas menghentikannya. Mereka mengatakan surat-suratnya tidak lengkap, dan sepeda motor itu tidak memenuhi standar jalan. Dia menghadapi denda dan penyitaan sepeda. Pekerja migran itu bingung dan kesal. Dia tidak mengerti mengapa, karena dia membeli sepeda motor itu secara legal, dia dihukum. Jika sepeda motor itu tidak memenuhi standar, mengapa polisi tidak memeriksa penjual atau produsen? Mengapa membuat konsumen yang tidak bersalah membayar harganya? Dia berdebat dengan polisi, tetapi mereka bersikeras untuk mengenakan denda dan penyitaan. Marah dan putus asa, dia mengambil batu dan menghancurkan sepedanya sendiri, berteriak keras, "Jangan kira saya tidak tahu. Kalian mengambil sepeda saya dan menjualnya untuk uang. Saya lebih baik membakarnya daripada memberikannya kepada kalian." Orang-orang di dunia maya secara luar biasa mendukung pekerja migran itu. Banyak komentar yang mengatakan, "Ya, jika itu ilegal, maka jangan memproduksinya." Pekerja migran ini mempermalukan polisi, tetapi pada akhirnya, dia ditahan selama 7 hari. Dalam adegan terbaru lainnya dari pusat kota Shenzhen, seorang pengemudi pengantar makanan duduk di tengah jalan, kewalahan, secara emosional dan menangis keras. Jalur lalu lintas terblokir dan beberapa mobil polisi siap menangkapnya kapan saja. Seorang petugas lalu lintas mendekat dan bertanya, "Ada apa?" Pengemudi pengantar makanan itu berkata, "Kalian mengambil sepeda listrik saya." Petugas berkata, "Anda seorang pengemudi pengantar makanan dan sepeda listrik Anda disita, kan?" Pria itu menjawab, tidak disita. Itu diambil." Melihat pria itu diambang kehancuran, petugas bertanya, "Dari
Dari mana mereka mengambilnya? Pria itu menunjuk ke seberang jalan dan menangis kesakitan. Tak lama kemudian, polisi dari kantor polisi terdekat datang dan menyuruhnya bangun dan ikut dengan mereka. Pengemudi pengantar makanan itu berbaring di jalan dan berkata, "Silakan, angkat saya dan tangkap saya." Polisi melihat dia tidak takut dan tampak siap untuk melawan. Mereka tidak memaksanya, tetapi berjanji akan menjelaskan situasi tentang sepeda motor itu. Akhirnya, pengemudi pengantar makanan itu dibawa pergi oleh polisi. Komentator online bereaksi keras. Melihat seorang pria besar menangis seperti ini menunjukkan betapa tidak berdayanya dia. Saya dulu mengira ini akan lucu sampai saya sendiri masuk ke masyarakat. Hal itu membuat si pria dewasa menangis. Saya ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apakah mereka mengembalikan sepedanya atau dia ditahan? Sebuah video yang direkam oleh seorang penonton menunjukkan polisi menyita sepeda listrik hingga ke dalam sekolah. Mereka bahkan membawa truk derek ke kampus. Para siswa terkejut dan ketakutan. Pada akhirnya, truk derek penuh dengan sepeda listrik dan pergi. Teman-teman di Shenzhen mungkin pernah mendengar tentang ini. Ketika sepeda motor terlihat di jalan oleh kamera pengawas atau polisi melacaknya sampai ke rumah pemilik dan mengambil sepeda dari garasi mereka. Kemarin, digelar kasus pengadilan tentang masalah ini. Polisi berpendapat bahwa menurut peraturan yang berlaku, denda adalah 2.000 yuan ditambah penyitaan sepeda, tetapi pihak kami berpendapat bahwa penyitaan di sini ilegal. Mengapa? Penyitaan berarti sepeda harus disita di tempat. Polisi juga mengambil kendali kendaraan. Jika pelanggaran telah berakhir dan sepeda diparkir di garasi, mengambilnya dari rumah pemilik bukanlah penyitaan. Ini disebut pemulihan kendaraan, yang tidak memenuhi definisi hukum penyitaan. Juga, denda 2.000 yuan polisi lalu lintas Shenzhen 10 kali di atas batas nasional. Pergi ke rumah seseorang untuk mengambil sepeda mereka adalah kesalahan besar lainnya. Orang-orang di dunia maya mengatakan bahwa masuk ke rumah untuk mencuri adalah spesialisasi PKC. Sekarang Anda bisa melihatnya sendiri. Putaran pendukung propaganda ini tidak akan mendapatkan keuntungan. Video lain menunjukkan tempat penampungan sepeda terbesar Shenzhen di Xiaying, di mana lebih dari 200.000 sepeda listrik padat terisi. Bahkan ada sepeda roda 3 listrik dan kendaraan roda 4. Sepeda-sepeda yang diambil oleh polisi Shenzhen sebenarnya dijual secara online. Pembeli mengatakan sepeda-sepeda ini berasal dari tempat penampungan Shenzhen. Jurnalis membenarkan ini. Dia bertanya, apakah sepeda yang dijual ini masih akan diperiksa? Jika tidak, mengapa mereka diambil sejak awal? Bisakah pembeli akhirnya membeli sepeda mereka sendiri yang disita? Siapa yang sebenarnya menghasilkan uang dari ini? Apakah ini cara Shenzhen berkembang begitu cepat? Tempat penampungan besar lainnya di Zhongshan, Guangdong, seluas beberapa lapangan sepak bola. Ribuan sepeda listrik menumpuk seperti gunung. Pemandangan itu sama-sama mengejutkan. Orang-orang di dunia maya berkomentar bahwa sepeda-sepeda ini mewakili uang hasil kerja keras pekerja biasa dan merupakan alat penting untuk kehidupan mereka. Beberapa postingan mengisyaratkan, tunggu apa lagi? Waktunya telah tiba. Sejak pandemi 2020, ekonomi China telah menurun. Data resmi menunjukkan pendapatan pajak nasional turun 3,4% pada tahun 2020. Tetapi pendapatan non-pajak tumbuh 25,4% dengan denda dan penyitaan meningkat tajam. Media pemerintah China, First Financial, melaporkan bahwa pada tahun 2024, pendapatan non-pajak mencapai 4,5 triliun yuan, tumbuh 25,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Para pejabat mengatakan peningkatan ini terutama berasal dari beberapa unit pemerintah pusat yang menyerahkan pendapatan khusus dan pemerintah daerah yang mengaktifkan aset sumber daya yang meningkatkan pendapatan non-pajak. Di antara pendapatan ini, dari denda dan penyitaan tumbuh hampir 15%. Pendapatan non-pajak China meliputi pembayaran pendapatan khusus untuk penggunaan aset milik negara, biaya administrasi, denda dan penyitaan, serta pendapatan dana perumahan pemerintah. Sebagian besar pendapatan denda dan penyitaan berasal dari pemerintah daerah, terutama di tingkat kota dan kabupaten. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari polisi, pengadilan, otoritas pajak, departemen lalu lintas, dan regulator pasar. Ini termasuk denda dan penyitaan reguler oleh polisi, lalu lintas, pajak, pengadilan, dan regulasi pasar, ditambah penyitaan terkait anti penyelundupan oleh polisi dan otoritas pasar. Peneliti Leo Chongyang dari lembaga think tank Dongwu Universitas Suzhou mengungkapkan pada Oktober tahun 2024 bahwa pendapatan denda dan penyitaan China mencapai 428 miliar yuan pada tahun 2022, mencapai level tertinggi dalam 10 tahun. Ia percaya bahwa peningkatan tajam ini karena pemerintah daerah sangat bergantung pada pendapatan terkait tanah. Namun, pasar real estate yang lemah secara serius merugikan keuangan daerah. Sementara itu, wilayah
Barat dan Tengah bergantung pada pemerintah tingkat yang lebih tinggi untuk pendanaan. Ketika transfer dari atas tidak mencukupi, denda dan penyitaan menjadi cara darurat untuk mengumpulkan pendapatan. Penting untuk dicatat bahwa data Leo hanya untuk tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, untuk mengimbangi penurunan pendapatan pajak, pemerintah daerah umumnya meningkatkan pendapatan dengan mengaktifkan aset dan sumber daya yang ada. Pada saat yang sama, telah terjadi banyak penegakan hukum lintas provinsi yang ilegal dan denda yang kacau, menyebabkan pendapatan denda dan penyitaan tumbuh dengan cepat. Beberapa orang di dunia maya menunjukkan bahwa pemerintah PKC memiliki sejumlah besar pendapatan ilegal lainnya yang juga dihitung sebagai pendapatan denda dan penyitaan, tetapi tidak pernah dicatat secara resmi. Ini adalah sepeda motor yang disita di Shandong yang kemudian muncul di pasar gelap Afrika. Nona Zhao Yu, yang melarikan diri ke Amerika Serikat, pernah menjadi direktur kantor di sebuah perusahaan impor-ekspor Guangdong. Pada tahun 2021, ia mengungkapkan bahwa perusahaan ini memiliki hubungan dengan Departemen Keamanan Publik dan Keamanan Guangdong. Pada dasarnya adalah dana pribadi kedua departemen ini. Dalam sebuah wawancara, Zhao mengatakan polisi Guangzhou telah melarang sepeda motor sejak lama, tetapi banyak yang masih mengendarainya di daerah pinggiran kota. Polisi secara aktif menangkap mereka dan menggunakan truk besar untuk mengangkut sepeda satu persatu. Dia bertanya, kemana sebenarnya sepeda-sepeda ini pergi? Kebanyakan orang tidak tahu. Semua sepeda motor ini dikumpulkan dan kemudian diekspor ke negara-negara Afrika. Kami bahkan membantu mereka dengan deklarasi bea cukai, satu kontainer demi satu kontainer. Barang-barang ini, sebagian besar barang bekas, dikirim ke negara-negara Afrika yang lebih miskin. Menurut data dari Asosiasi Sepeda Motor China pada Juli tahun 2019, sekitar 190 kota di China memiliki pembatasan pada sepeda motor. Shenzhen di Provinsi Guangdong memulai penumpasan terberat yang pernah ada terhadap sepeda motor dan sepeda listrik pada Maret tahun 2016. Para pejabat mengatakan bahwa dalam 10 hari, mereka menyita 18.000 sepeda listrik dan menahan 874 orang. Kota Dongguan telah melarang sepeda motor selama bertahun-tahun. Tetapi pada Maret tahun 2021, banyak polisi lalu lintas tiba-tiba keluar ke jalanan lagi, secara paksa mengambil sepeda motor dan sepeda listrik orang. Mereka bahkan menggeledah rumah dari pintu ke pintu, menyita sepeda roda 3 anak-anak juga. Larangan sepeda motor dan sepeda listrik ini telah menyebabkan kemarahan publik. Orang-orang mengeluh, larangan itu telah berlaku begitu lama dan kami telah kehilangan cara utama kami untuk bepergian. Kemacetan lalu lintas semakin parah. Yang lain berkata, jika saya mampu membeli mobil, apakah saya perlu mengendarai sepeda listrik untuk menjemput anak-anak saya? Yang lain bertanya, jika kemacetan lalu lintas adalah masalahnya, mengapa tidak melarang mobil saja? Beberapa orang di dunia maya mengatakan bahwa jika pihak berwenang China benar-benar peduli dengan pengurangan kemacetan lalu lintas dan keselamatan publik, melarang sepeda motor dan sepeda listrik sepenuhnya akan mudah. Mereka hanya perlu berhenti menjualnya. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah pemerintah membiarkan jual beli terus berlanjut. Secara resmi, ada larangan, tetapi mereka tidak menegakkannya dengan ketat. Dan kemudian ketika orang-orang menjadi mati rasa dan berpikir itu tidak masalah, pemerintah tiba-tiba menindak keras, membuat orang-orang lengah. Dengan cara ini, mereka mengumpulkan banyak denda dan kemudian menyita ribuan sepeda motor dan sepeda listrik. Mereka telah melakukan ini berulang kali berkali-kali. Baru-baru ini, Guangdong telah meluncurkan penumpasan besar-besaran lagi terhadap sepeda motor dan sepeda listrik. Siapapun yang tertangkap tanpa helm menghadapi denda maksimal 200 yuan. Tetapi beberapa orang mengungkapkan bahwa petugas manajemen kota tidak memakai helm sendiri. Mereka berkeliaran di malam hari dengan sepeda yang disita. Lihat, petugas manajemen kota tidak memakai helm. Kendaraan mereka tidak memiliki plat nomor. Mengapa mereka tidak bisa melanggar hukum tanpa konsekuensi? Ketika petugas melihat seseorang merekam, mereka dengan cepat pergi. Salah satu bahkan berteriak kepada orang yang merekam, "Saya bukan ayahmu. Mengapa kamu merekam saya?" Orang-orang di dunia maya terus berkata, di mana helm mereka dan di mana plat nomor mereka. Masalah ini tidak hanya terjadi di Guangdong. Di seluruh China, petugas manajemen kota yang melanggar hukum terus terjadi. Ketika terungkap, orang-orang menjadi sangat marah. Pada pagi hari tanggal 27 Mei seorang netizen dari Liaoning mengunggah video yang menunjukkan kendaraan manajemen kota yang mengemudi dengan plat nomor yang sebagian tertutup. Video menunjukkan kendaraan berlabel penegakan hukum kota dengan plat nomor belakangnya terhalang. Pada tanggal 28 Mei polisi lalu lintas keamanan publik Fusun membenarkan bahwa kasus ini ditangani oleh tim polisi lalu lintas setempat. Kendaraan tersebut didenda 200 yuan dan 9 poin dipotong dari rekamannya. Tetapi kantor penegakan hukum manajemen kota Biro Perumahan dan Pembangunan Pedesaan Fusun mengatakan mereka belum menerima informasi terkait dan akan memeriksa apakah kendaraan ini benar-benar mobil penegakan hukum.
Setelah video tersebut viral, banyak pengguna mengkritik petugas dengan mengatakan memblokir plat nomor. Bukankah denda minimum seharusnya 2.000 yuan? Haruskah mereka ditahan? Ada apa? Apakah mereka mendapatkan perlakuan khusus hanya karena manajemen kota? Jika orang biasa melakukan ini, hukuman apa yang akan mereka dapatkan? Yang lain bertanya, jadi, siapa yang mendapatkan poin yang dikurangi? Siapa yang membayar denda? Mungkin mereka hanya menutupi sesuatu yang mencurigakan lagi. Beberapa menambahkan, saya ingin bertanya kepada beberapa petugas manajemen kota, kendaraan itu memiliki huruf besar di atasnya. Apakah Anda tidak mengenalinya? Atau apakah orang biasa tidak mengenalinya? Mengapa Anda masih perlu memeriksa apakah itu kendaraan manajemen kota? Beberapa netizen juga mengatakan, menutupi plat nomor masih merupakan kasus yang lebih baik. Di beberapa tempat, kendaraan manajemen kota bahkan tidak memiliki plat nomor dan hanya berkeliaran tanpa plat nomor. Telah banyak kasus sebelumnya yang mengungkap petugas manajemen kota melanggar hukum dengan impunitas. Pada Juli tahun 2023, seorang netizen dari Kiong, Provinsi Henan, mengungkapkan sebuah kendaraan penegakan hukum yang menampilkan plat nomor manajemen kota saat mengemudi di jalan. Pada Januari tahun 2022, seorang penduduk dari Nanning, Guangqi, melaporkan kepada media bahwa ia sering melihat beberapa kendaraan manajemen kota mengemudi tanpa plat nomor saat bertugas. Media lokal membenarkan bahwa beberapa kendaraan manajemen kota tanpa plat nomor terlihat di beberapa jalan di Ning. Sistem hukum China secara luas dikenal korup, tetapi mesin propaganda Partai Komunis China tanpa malu-malu terus membual bahwa China diatur oleh hukum. Baru-baru ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menurut Sen News, sebuah gambar viral beredar secara online yang terlihat seperti propaganda resmi China. Tetapi di tempat yang menonjol, tertulis, saya benar-benar tidak bisa terus menggembar-gemborkan aturan hukum lagi. Apakah ini pengakuan nyata dari orang dalam atau gambar yang diedit? Ini menarik banyak perhatian. Teks propaganda berbunyi, aturan hukum adalah pencapaian besar peradaban politik manusia dan kekuatan pendorong yang kuat untuk pembangunan nasional. Kedengarannya resmi pada awalnya, tetapi kemudian kalimat berikutnya mengatakan, saya benar-benar tidak bisa menggembar-gemborkan aturan hukum lagi. Buat saja sendiri. Di bawah itu, teks kembali ke nada resmi normal, memuji upaya Partai Komunis sejak berdirinya China baru dan reformasi serta keterbukaan. Banyak netizen mengejek ini, mengatakan hal-hal seperti, mungkin tidak ada yang membacanya. Istilah propaganda mereka sangat palsu, membuat semua orang muak. Yang lain berkata, bahkan orang-orang mereka sendiri tidak bisa menggembar-gemborkan lagi. Lucu sekali. Beberapa orang di dunia maya mengatakan PKC meluncurkan putaran denda dan penyitaan sepeda lagi, memeras orang biasa. Tetapi sekarang mereka telah mendorong orang terlalu jauh, dan orang-orang melawan. Mereka lebih memilih menghancurkan sepeda mereka daripada tunduk pada penindasan. Ini menakutkan para penegak hukum yang tidak berani bertindak terlalu jauh karena tidak ada yang ingin menghadapi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk rugi. Mengejutkan bahwa propaganda hukum resmi mengandung bahasa sarkastik dan pemberontak seperti itu. Ini tidak terpikirkan sebelumnya karena itu adalah kejahatan serius. Fakta bahwa ini dibiarkan hitam di atas putih, tanpa diedit, menunjukkan bahwa sikap tanpa rasa takut tidak lagi terbatas pada pekerja migran atau pengantar barang, tetapi telah menyebar ke media dan profesi lain. Menyebarkan ketakutan telah menjadi senjata paling efektif Partai Komunis China melawan rakyat, tetapi sekarang ketakutan itu perlahan menghilang. Waktu PKC benar-benar hampir habis. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa editor yang membuat komentar sarkastik itu baru-baru ini menjadi salah satu korban yang sepeda listriknya diambil.